Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halisa, kelas 1 AP2, NIM 40400121047. Jadi saya akan membawakan materi tentang pola Islamisasi di Nusantara. Jadi pola Samudra Pasai ini memiliki kebebasan budaya untuk mengformulasikan struktur dan sistem kekuasaan yang mencerminkan gambaran dengan dirinya, dan ada juga sistem pola Sulsel. Pola ini adalah pola Islamisasi melalui konversi kreaton atau pusat yang kekuasaan ini. Proses Islamisasi berlangsung dalam satu struktur negara lain yang berpusat di Nusantara, agar memiliki basis legitimasi genealogis. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja. Jadi agama menunjukkan kemampuan raja penguasa agar terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalah kenegaraan. Sedangkan pola Jawa Timur yaitu unsur dominan dalam komunitas kognitif yang baru maupun dalam paradigma. Jadi politik dipakai sebagai pengukuran apa yang bisa dianggap wajar dan bukan. Jadi ada juga jalur-jalur Islamisasi di Nusantara, yaitu saluran perdagangan. Jadi saluran perdagangan mereka berhubungan dengan penduduk setempat dan berhasil mempengaruhi penduduk sehingga tertarik dengan menganut agama Islam. Contohnya para pedagang Muslim di India, yakni Persia Arab dari abad ke-7. Ada juga saluran perkawinan. Saluran perkawinan ini seorang menganut agama Islam kawin dengan seorang penganut agama lain, sehingga pasangan masuk Islam di antara wanita yang mereka dinikahi adalah putri raja. Jadi dan bangsawan berkat perkawinan itu agama Islam dapat berkembang dengan pesat. Terus saluran pendidikan. Dalam pendidikan agama Islam dilakukan melalui lembaga pondok pesantren. Jadi perguruan khusus agama lain. Perguruan ini mendidik para santri dari berbagai daerah. Setelah tamat mereka mendirikan lembaga-lembaga atau pondok pesantren yang daerahnya. Dengan demikian agama Islam di Indonesia berkembang dan menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian saluran kesenian. Penyebaran agama Islam dilakukan melalui kesenian, dapat dilakukan dengan pertunjukan seni, gamelan seperti yang terjadi di Solo, Yogyakarta dan Cirebon. Seni gamelan dapat mengundang masyarakat dan berkumpul, dan kemudian dilaksanakanlah dakwah-dakwah keagamaan. Terus saluran tasawuf. Tasawuf adalah cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu dan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat misalnya dalam menyembuhkan penyakit. Terus saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja yang sangat besar. Pengaruhnya dalam mempelajari proses Islamisasi. Misalnya bila raja memeluk agama Islam, maka akan mempermudah rakyatnya masuk Islam. Terus mempermudah rakyat. Yang terakhir, bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara terhadap agama Islam. Bangsa Indonesia menerima dengan senang hati karena penyebaran agama Islam tidak menggunakan kekerasan. Selain itu, agama Islam juga tidak mengenal kasta, dan para penyebar agama Islam disebut sebagai wali songo. Terus menyebarkan agama Islam tanpa menghasut adat kebiasaan, namun mengkulturasinya dengan memberi sedikit nafas Islam dalam kebudayaan tersebut. Mungkin hanya itu yang materi yang sempat saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.